dicoret dari kakak oleh sang ayah yang mendukung Ganjar. Bre, maksud lu, wajib ini anak lu sendiri gitu loh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi Sobat Ingar Bingar dimanapun Anda berada. Kembali lagi di podcast ketiga Ingar Bingar Jakarta. Dan ini masa-masa yang habis nyoblos ya. Ini sebelah saya dengan Mas Yusuf, saya dengan Rizky. Oke, kita hari ini mau ngebahas apa sih Mas Yusuf? Apa ya? Kayak pemilu lebih hot ya, mau ya? Oh iya, kita belum lama ini habis nyoblos ya? Belum nyoblos. BTW lu nyoblos nggak? Gua nyoblos, bos. Wih. Bukti. Itu nggak kelihatan tuh, apaan tuh? Ini nih, kecil nih. Oh, ini kecil. Ini kayak kena ini ya, Pak. Iya. Keija. Iya, kayak gini nih kalau kelihatan nih, nyoblos gitu. Oh, gua pakai mungkin di tempat gua tintanya KW. Ada tuh ya tinta KW ya? Iya, mungkin. Ya, Sobat Ingar Bingar, kita kan habis mengalami masa pemilu ya. Dan kemarin kita di tanggal 14 Februari 2023 habis nyoblos. Gua kebetulan sama Bang Ucup nyoblos. Asik. Gimana nih Bang, pemilu tahun ini Bang? Menurut lo layak nggak sih dibilang pemilu? Gua layak lah. Layak ya? Layak. Kenapa? Tapi bukan, menurut gue yang menarik adalah bukan persoalan pemilunya ya. Oke. Karena itu tatarannya terlalu elit banget ya. Yang menarik adalah selepas pemilu dan akhirnya muncul kekisruhan. Kekisruhan. Kita nggak bicara soal kisruhnya atau apanya ya, tapi menarik kisruh dalam lingkungan yang paling kecil aja. Keluarga. Ya. Itu jadi rentan banget ya buat sobat-sobat Ingar Bingar yang melaksanakan pemilu terus beda pilihan. Itu keluarga itu bahaya banget ya, bisa mengandung perpecahan loh. Coret kakak. Aduh, serem banget gak sih? Lu dicoret dari kakak sama bokap lu gara-gara beda pilihan. misalnya gimana? Misalnya gua Ganjar, terus bokap gua milih Prabowo gitu. Itu bakal dicoret gitu. Ada tuh kejadian kayak gitu emang Bang? Ada. Oh iya. Gue pernah sempat sekilas dalam ini ya. Tapi itu bukan keluarga ya. Kalau yang gue lihat dari video-video viral waktu itu ya. Jadi menantu diusir sama mertuanya gara-gara beda pilihan. Ya itu masih keluarga lah ya, karena kan menikah bro. Iya sih. Iya. Cuman apaan sih gitu? Iya, maksudnya apa sih yang membuat lu tuh sama keluarga lu bisa pecah cuman gara-gara pemilu gitu loh? Iya. Apa sih Bang? Faktornya tuh apa sih? Pernah lu ngerasain apa gitu faktor yang paling besarnya gitu? Fanatisme ya, Mbak. Oke. Kayak mungkin orang udah terlalu tergila-gila sama paslon A, B atau C gitu. Terus ngeliat orang lain, ngeliat pas beda pilihan lah. Kayak, ih najis banget sih lu. Lu bukan kubu gue gitu, apaan ya? Iya, kayak ngapain ya kalau sampai segitunya banget gitu. Ngerasa kalau pemilu ini udah milik keluarga sendiri gitu. Jadi keluarga itu jadi pecah gitu. Buat apa sih kayak gitu? Iya. Lucu banget. Iya, ini gue barusan baca dari pemberitaan ya. Di mana tuh? Ini di kompas.com. Lo kasih lihat. Nih, ini kompas.com nih ya. Monggo nanti bisa dicek sendiri sama sobat Ingar Bingar. Di pemberitaan kompas.com ini menyebut kalau pendukung Prabowo ini dalam tanda kutip ya, iya, dicoret dari kakak oleh sang ayah yang mendukung Ganjar.
maksud lu? Wah, anjing, ini anak lu sendiri gitu loh. Gua heran ya. Karena kan pemilu kan kampanye 3 bulan ya. Iya. Taruhlah lama-lama 1 tahun lah ya. Oke. 1 tahun. Sementara artinya fanatisme itu terjadi dalam rentang waktu 1 tahun lah. Anak lu tuh bertahun-tahun sama lu gitu. Terus lu dengan seenaknya mencoret kakaknya. Iya, apa ya? Maksud gue kayak gini lah, kalau misalnya lu fanatik boleh. Ya banyak ya Bang kejadian Iya. kayak klub bola gitu ya. Iya. Lu fanatik sama apa aja sih? Sama klub bola, sama artis, sama ini. Tapi kalau dalam pemilu ini, stop lah. Pemilu ini kan cuman, berapa tadi lu bilang 3 bulan Bang? 3 bulan. Masa 3 bulan lu harus mengorbankan anak lu yang sudah lu lewat 40 tahun? Ini di sini si Umurnya berapa dia? M itu umurnya 41 tahun bro. Sadis banget ya. Kenapa sih? Nah dia ngomong gini. Ada quote-nya coba quote-nya. Dia ngomong gini Bang. Quote-nya. Pas saya nyatakan dukung Prabowo pada bulan Desember, langsung itu saya dibilang dicoret dari kakak karena bokap pendukung Ganjar. Garis keras. Sekeras apa? Nah, sampai ada garisnya gitu. Nah, terus dia bilang dia nggak terima anaknya dukung Prabowo. Nah, jadi di sini tuh ternyata mereka itu udah awalnya tuh berdebat. Iya. Misalnya dari WhatsApp lah ya, dari Iya. WhatsApp terus lo adu argumen gitu kan. Terus makin ke sini, makin ke media sosial Bang. Sampai dia ngomong gini nih. Gue lihat lagi nih. Dia bilang kalau kamu dukung Prabowo, ini dia di komenan Facebook ya. Iya. Dia bilang gini ke bapak ke anaknya. Iya. Dia bilang kalau kamu dukung Prabowo, minta makan siang aja sana sama Prabowo. Kamu bukan anak saya lagi. Apa ya maksud gue kayak anjing kok mau sampai makan siang gitu loh. Lu punya contoh lain nggak di situ? Gua justru yang menarik, gue nemu artikel di BBC nih. Oke. Ini bukan soal antara ayah sama anak ya. Iya. Tapi BBC mencatat ya, ini BBC nih ya. Dia bilang kayak gini. Dari data Badan Peradilan Agama yang diperoleh BBC News Indonesia, pada tahun 2019, tingkat perceraian karena persoalan politik mencapai 402 kasus. Oke. Lalu pada 2010 berkurang menjadi 334 kasus. Nah, angka persoalan politik yang tertinggi adalah terjadi pada tahun 2014. Angka perceraian mencapai 21.193 kasus. Itu lu bayangin, perceraian terjadi karena beda pilihan. Oh, emang 21.000 itu beda pilihan? Ya di sini dia bilang kayak gitu. Oke, ini kan kita baru lewat beberapa hari ya setelah pemilu. Iya. Menurut lu bakal naik gak sih angka? Ya di sini sih nggak dijelasin tahun sekarang ya 2024-nya ya. Terakhir 2019 kan? Ya 2019 di 2019 dia cuma mencatat sampai 2014. Mungkin karena berita ini akhirnya pengadilan agama menutupi kali. Salah satu alasan beda pilihan. Nah, di rumah lu beda pilihan nggak? Bokap lu sama? Oke, kalau di rumah gua khususnya nyokap ya. Nyokap gua malah kayak gini, Bang. Kira lu jangan nyebutin paslon dong, nanti lu dibully sama pendukung paslon. Enggak. Nyokap gua gini berpikirnya. Dia nanya sama gua malah. Ki, kamu mau pilih siapa? Loh, kalau pilih siapa harus nanya aku gitu, aku bilang gitu. Gua bilang gitu. Mama nggak tahu mau milih siapa. Nah, even nyokap gua aja yang setiap hari aktif di medsos, itu dia aja nggak tahu mau milih siapa. Oh, nyokap lu tuh ibu-ibu medsos? Iya. Yang komentarin artis-artis nggak? Oh, enggak, dia cuma nonton sinetron doang, sama nonton YouTube yang viral-viral aja gitu. Misalnya kasus-kasus yang baru nih ada yang anak artis tuh yang kecebur di kolam renang itu dia ngikutin. Nah itu jadi nyokap gue juga baca-baca di situ lah, dia baca-baca. Ternyata pas debat itu si Ganjar, si Anies, si Prabowo begini ya gitu. Yang akhirnya dia juga pusing mau milih siapa. Akhirnya dia nanya ke gue. Kalau di rumah lu gimana? Kalau di rumah gue jelas-jelas beda pilihan. Oke, siapa nih? Ya antara gue dan nyokap gue dan adik gue kan gue punya adik 2 ya.
dua-duanya mungkin beda pilihan. Kalau menurut gua, kalau dari cara sikap dia, nyokap gua juga tahu gua pilih siapa. Tapi bagi gua perbedaan di keluarga gua tuh udah ada ya. Bahkan dari saat gua kecil ya. Lu bayangin, bokap gua tuh Muhammadiyah, nyokap gua NU. Ketika lebaran bokap gua kadang-kadang lebaran sendiri sih ya. Ya. Beri gua ketawa ya. Iya, maksud gua hal itu akhirnya menjadi lumrah bagi gua ya. Oke. Perbedaan itu yang akhirnya membuat kita udah terbiasa dengan perbedaan. Oke. Toh kita nyatu juga. Semua orang punya pilihannya masing-masing. Iya. Dan keluarga gua tidak pernah mengintervensi apapun. Gua suka sama dari keluarga gua ya. Lo punya pilihan A, pilihan B, kita saling menghormati. Gua nggak tahu ya kalau keluarga yang di luar sana seberapa pentingnya sih fanatisme. Iya sih, maksudnya fanatisme itu memang boleh, cuman ada batasnya ya. Tapi sorry, dalam pilpres kemarin bokap nyokap lu gimana tuh? Kan lu tadi ada perbedaan tuh dari segi A, segi B. Nah kalau pilpres kemarin atau pemilu kemarin gimana? Beda juga. Itu gimana tuh, gimana? Sempet masif nggak? Oh enggak. Oke. Enggak masif, enggak pilpres yang kemarin banget. Iya. Enggak ada. Enggak ada penekanan kayak gini gitu. Tapi bagi gua ya biasa aja ya. Iya. Toh dari dulu gue punya pendirian gua yang menurut gua sangat teguh orang pendiriannya. Ya nggak pernah mereka lu harus pilih A, lu harus pilih B. Nggak pernah. Keluarga gue nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah dia memilih itu. Paling banter mereka akan bilang kenapa gue pilih A, alasannya bla 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 bla. Gue pun sama kalau ketika ditanya itu kenapa gue pilihnya B, A, B, C, D, F, G. Jadi kita punya alasan tersendiri untuk memilih ya, dan itu tidak dijadiin perpecahan. Tapi kocak nggak sih ketika kita fanatisme dan pada akhirnya kita berkaca dari 2019 aja ya. Oke, iya. Rivalitas antara Pak Jokowi saat itu dengan Pak Prabowo kan cukup tinggi banget. Sampai demo malah tuh ya. Ya, demo gunter-gunteran lah. Iya. Tapi pada akhirnya mereka bersatu kembali. Jadi kan kita lucu ya, gede-gede ngeliatnya ya. Iya. Lu ngapain sih berantem-berantem, udah ujung-ujungnya demi negara. Iya, demi negara ini kok. Iya, ujung-ujungnya gue beberapa hari yang lalu pernah dengar kata-kata Pak Anies. Pak Anies bilang gini, ini emang politik ini memang menyebabkan sesuatu yang perpecahan ya. Iya. Perpecahan atau bisa dibilang apa sih bahasanya kalau kayak gitu? Apaan ya? Apa sih bahasanya? Ya intinya gitulah. Tapi perpecahan ini tuh nggak sampai parah gitu, tapi ujung-ujungnya kata Pak Anies adalah kita harus kerja lagi balik ketika pilpres sudah selesai. Yes. Bener nggak sih? Nggak harus sebenarnya. Betul. Sekarang gini ya. Contoh sederhana gini, ketika lu memilih calon A itu menjadi pemimpin atau presiden lah. Apakah calon A itu menggaransi lu bakal dapet jodoh gitu, atau lu akan bisa mendapatkan uang yang cukup banyak, atau garansi yang paling sederhananya mereka akan memberikan lu kenyamanan hidup. Ya kalau kenyamanan itu mungkin kalau kebijakan negara ya. Iya. Kecuali project ya, sorry. Iya, project gitu iya. kan. Tapi bagi gue sih yakin ya. Gue pernah dapat pertanyaan gini dari teman gue. Entah kenapa dia bilang, apa yang dilakukan Jokowi sama Prabowo di tahun 2019 itu nggak pernah dilakukan sama negara-negara lain. Maksudnya rivalitas yang pada akhirnya ya udah cukup menjadi rivalitas saja. Lu ada di pemerintahan, gue lebih baik berada di oposisi. Oke. Tapi apapun artinya itu, bagi gue itu semua demi negara kok. Bener nggak? Bener. Semua tuh demi negara. Even lu misalnya oposisi atau lu pro atau gimana, itu semuanya kebijakan negara kok. Iya. Oposisi fungsinya apa? Mengawasi. Fungsinya untuk mengkoreksi, mengontrol. Mengontrol dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Terus kalau pemerintah yang pro ya apa? Dia mendukung kebijakan pemerintah plus ditambah lebih baik lagi.
Jadi apa sih yang salah dari fanatisme lu itu? Iya. Iya Makanya kadang-kadang kita berbicara ya, sekarang sederhananya gini ya, antara Prabowo, kita bicara soal Pilpres kemarin aja ya. Iya. Prabowo sama Anies dan Ganjar. Kita lihat aja, Anies itu dulu diusung sama Prabowo Iya. waktu Gubernur. Pilgub DKI. 2017 tuh ya. Ganjar, kita lihat sebelum mereka menjadi kontestan Pilpres, mereka berteman baik kok. Foto yang viral itu kan saat Pak Jokowi dengan Pak Ganjar dan Prabowo saling salaman, ya kan? Sebenarnya dari Atau wapresnya Pak Mahfud itu dulu bekas ketua tim kampanye Pak Prabowo. Pak Prabowo, iya. Dan di ujung-ujungnya jadi apa? Menko Polhukam. Iya, maksud Jadi dari oposisi jadi pemerintahnya Jokowi. iya, maksud gua apa ya? Pertemanan itu ya maksudnya jangan sampai bagi gue ya itu yang di atas itu cuma hanya pertarungan politik aja. Betul. Menciptakan narasi-narasi supaya kita mendukung apa orang membuat lebih menarik orang akhirnya Betul. mendukung pasangannya. Gue setuju. Maksud gue adalah ketika itu memang jadi apa namanya persaingan dalam antara mereka, kita tuh rakyat kecil, kita tuh rakyat biasa ya, bukan mereka. Apa cuma ngikutin aja. Itu kan pesta demokrasi lah namanya. Ya, betul. Ya kan? Udahlah. Pesta. Bagi gue ya nggak usah ada berantem-beranteman, pertikaian-pertikaian. Yang terpenting adalah udahlah politik selesai, pemilu sudah selesai. Udah kita kembali rukun, kembali guyup. Semuanya demi bangsa ini. Lu gimana ya? Coba lu bayangin kalau negara ini kisru ya. Gue sih melihat kayak gini ya. Seperti Afghanistan deh. Dulu gue pernah wawancara sama orang pengungsi Afghanistan di daerah Kalideres itu. Oke. Dia bilang, Oh iya. dia bilang saya iri dengan Indonesia. Oke. Di Afghanistan itu kalau nggak salah cuman ada belasan suku doang. Dan itu tuh berantem. Mereka bilang berantem tiap hari. Every day. Berantem terus tuh. Iya. Dan kita ada ratusan suku, 400 sekian lah ya. Gua nggak tahu pasti angkanya berapa. Tapi Bisa rukun, bisa guyup. Maksud gua, apa kita mau negara kita hancur babak belur kayak negara lain kayak Syria, kayak Afghanistan? Jangan sampai lah, jangan sampai. Tapi makin kesini politik itu udah kayak Sarah ya, Bang. Iya, makin kesini ya. Makin kesini politik itu udah kayak Sarah ya. Iya. Kalau di Inggris tuh ibaratnya bolanya itu jadi apa agama. Iya. Tapi kalau di sini politik jadi agama, Bre. Betul. Kalau bola kan oke lah, lu hiburan. Iya. Ya kan? Padahal elitnya nggak begitu ya? Elitnya nggak begitu. Elitnya mah ya kalau lagi udah selesai kayak gini ya besok jadi posisi kita nggak tahu, besok jadi apa pro kita nggak tahu. Tiba-tiba udah terjadi kayak gitu aja. Terus rakyat cuma baca, anjir ternyata cuma bisa jadi teman kayak misalnya kejadian 2019 kemarin. Iya. Pak Prabowo sama Pak Jokowi bisa bersatu. Apa yang lu nikmati, Bre? Apa yang lu fanatikan? Sepenting apa sih fanatiknya Iya. gitu? Udahlah, maksud gua sampai anak yang kayak gini tadi angka perceraian tinggi, anak nggak diakuin sama bapaknya. Maksudnya anak loh, status lu anak sama bapaknya gitu loh, Bang. Bapak sama anaknya, makanya kita turut prihatin lah. Demokrasi ini memang seru, tapi tolong fanatik itu dikurangin lah, Bang. Iya. Setuju tuh lu ya? Gue lebih cenderung lebih suka fanatisme bola ya dibanding politik ya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Oke lah, bola beberapa kasus sampai kehilangan nyawa karena pertikaian. Tapi fanatisme bola itu kadang-kadang sering menghasilkan uang loh. Nah, itu ada Merchandise ya kan, nonton beli ya kan. Ada fungsinya kan? Ada fungsinya. Nah, kalau politik apa? Yang boncos kan pas apa orang yang kampanye, ya kan? Iya. Lu cuma nikmatin. Abis itu lu nggak bisa ngasihin apa-apa juga, cuman butuh modal suara doang. Maksud gua try to be adult buat Indonesia yang masih katanya mau berjenjang makin tinggi. Menurut gua salah satu pesan buat teman-teman yang ada di luar sana yang masih melakukan fanatisme dan juga melakukan
hal-hal yang rumit kayak gini lah mendingan dikurangin aja lah. Terus kita dewasa emang penting tapi nggak melihat dari umur ya Bang ya. Betul. Maksud gua udahlah. Ini kan sambil kita menunggu hasil real count pemilu. Betul. Ada baiknya kita ya udah guyup aja lah. Kalau lu punya pandangan berbeda, udahlah kalau menurut gua cukup berdoa, tidak usah saling menjelek-jelekan. Tidak udah saling marah-marahan hanya karena ya kali lu temenan sama temen lu yang udah bertahun-tahun lu dihancurkan hanya dengan 3 bulan masa kampanye. Kan lucu gak sih? Makanya kita harus berjenjang lah, dewasa, berpikir lebih positif, berpikir lebih jernih supaya teman-teman politik ini, pesta demokrasi ini tuh benar-benar terwujud gitu. Tapi by the way gue sama Atmo beda pilihan loh. Gue beda pilihan. dan kita maksudnya ketika kita betul beradu argumen, ya udah di situ doang. Iya. Selesainya Atmo ajak, Bang ayo kita makan. Ya udah ayo makan. Gue nggak pernah berbeda meja karena Atmo gitu, enggak. Itu setiap malam ya kita. Walaupun dia agak gendutan dan bau dekil ya, bagi gue iya emang begitu. Oke, thank you banget sobat Hingar-Bingar yang udah nonton episode kali ini. Itu pesan-pesan kita dari dari kita berdua cuman satu, rukun. Udah gitu aja. Guyup. Rukun, guyup. Ya, nggak perlu yang muluk-muluk. Politik itu hanya sebuah kontestasi, bukan untuk seumur hidup. Saya Rizky dan saya Yusuf. Terima kasih sudah menonton. Selamat siang, pagi, malam.